Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buyun dari JGP Angkatan 7 dari Sragen. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan coaching. Di sini nanti saya berperan sebagai coach dan salah satu guru, teman kami sebagai coach dan guru yang lain sebagai pengajar. Assalamualaikum Bu Yundari. Waalaikumsalam. Bisa Pak masuk Bu Yundari? Joko, Boleh silakan masuk. Teman Bu Yundari. Tumben Pak. Ya, mudah Bu Yundari kita ketemu kembali di ruang Bu Yundari yang cukup sejuk. Ya. Sehat loh Pak? Alhamdulillah sehat. Anak-anak ini sehat loh Pak? Alhamdulillah anak istri sehat. Gimana kabarnya Bu Yundari? Alhamdulillah. Anak-anak juga sehat gitu ya. Alhamdulillah. Itu berarti bukti keberkahan kita Bu Yundari. Amin, amin. Ini Bu Yundari, kedatangan saya ke ruangan Tumben. ini ya. Saya pengen curhat sama Bu Yundari. Waduh. Karena Bu Yundari itu saya anggap sebagai teman mitra saya yang notabene yang menjadi kemarin dari sorotan anak-anak bahwa Bu Yundari seorang guru yang enjoy, yang menyenangkan. Apa iya loh Pak? Itu buktinya dari anak-anak. Nah, ini saya pengen curhat sama Bu Yundari. Jadi kedatangan saya ke sini, satu pengen curhat tentang pembelajaran saya kimia Bu. Kebetulan saya tuh diberi jam pembelajaran tuh cukup banyak, 36 jam, masih disambil sebagai wakasek juga. Nah, ternyata dalam pembelajaran 36 jam itu, anak-anak itu bosan. Bahkan di jam pembelajaran saya itu ngantuk, sama nggak memperhatikan. Terus berarti ini tujuannya dengan curhat ke sini tujuannya pengen apa tuh? Tujuannya gini Bu, tujuannya pengen curhat sama Bu Yundari biar nanti diskusi kita siang hari ini bisa memberi pencerahan untuk saya. Karena kegalauan saya itu pada waktu jam pembelajaran kimia itu kalau udah jam 12 ke atas itu anak-anak tidur, nggak memperhatikan dan galau semuanya. Dan saya bingung gimana harusnya gitu loh. Oh, jadi gini ya Pak Joko, penjenengan yang jenengan rasakan itu yang pertama beban kerja penjenengan punya 36 jam ditambah wakasek, sehingga akibatnya pembelajaran di kelas Kurang menarik dan dan membosankan karena mungkin faktor lelah juga gitu. Menurut penjenengan itu faktor-faktor penyebab pembelajaran penjenengan tidak menyenangkan itu kira-kira apa dong? Ini Bu Yundari, perlu saya jelaskan untuk identifikasi permasalahan yang hadapi. Faktor pertama mungkin satu, beban kerja yang diberikan oleh sekolah itu terlalu banyak. Maksud seorang BKS, seorang wali kepala sekolah diberi jam pembelajaran sebanyak 36 jam. Kalau dihitung kan berarti jam saya 48 jam Bu. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, mungkin saya di dalam jam pembelajaran di atas jam 12 siang itu banyak ceramah karena udah kelelahan, karena pekerjaan yang begitu menumpuk. Dan yang ketiga, mungkin anak-anak nanti juga udah lelah karena jam pembelajaran anak itu mulai jam 7 pagi sampai jam setengah 4. Nah, jadi kedua faktornya itu dominan. Dan berikutnya lagi juga faktor ini Bu, yang saya identifikasi kemarin 2 tahun kan kita nggak pembelajaran. Pembelajaran online, sementara anak-anak banyak yang menggunakan HP, dan mentalnya anak juga tanda tanya. Dan kebetulan di sekolah kami itu kan juga anak pinggiran, sehingga secara mentalitas, secara motivasi belajar, semangat belajar itu juga mungkin prediksi saya kayak itu gak maksimal. Dan yang ketiga, yang betulnya lagi faktor pendukung dari orang tua anak, faktor pendukung dari orang tua anak itu tidak semua totalitas support. Karena kebetulan latar belakang dari anak-anak itu banyak orang tuanya yang merantau di Jakarta sana, anak-anak hanya dititipkan pada neneknya atau kakeknya, sehingga proses pembimbingannya itu ya tahu sendirilah kalau nggak ikut orang tua kan nenek sama kakek itu nggak mau memarahi atau ngarangkan anaknya, sebenarnya kan kebutuhannya dipenuhi. Itu yang mungkin faktor-faktor yang menghambat, pulang-pulang yang menghambat anak-anak mungkin nggak fokus. Itu juga kesalahan saya secara pribadi karena mungkin faktor itu tadi tugasnya terlalu banyak. Tapi saya pernah Bu, sebelum masa COVID itu saya melakukan pembelajaran dengan model konseptual. Ternyata anak-anak juga alhamdulillah semangat sama di jam-jam pagi. Jam pagi itu semangat. Contoh sederhana saya menggunakan konseptual, contohnya saya menerangkan kebetulan semester ini gitu sama yang menentukan identifikasi larutan asam dan basahan. Anak-anak saya berkebebasan untuk keluar. Silakan dieksplor keluar, mencari bahan, alat dan saya sendiri dengan apa yang ada di ruang kamu untuk mendeteksi asam basa. Yang digunakan bentuk satu, indikatornya, bahannya, dan alat ujinya. Anak-anak menyapa sendiri, ternyata lebih enjoy gitu.
Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, anak itu kalau ada sesuatu masalah dengan pembelajaran, terutama pembelajaran saya di kimia. Kebetulan saya kan dekat dengan anak-anak, walaupun saya buat guru BP, tapi anak-anak itu banyak curhat, Pak, seharusnya pembelajarannya begini Pak. Gitu. Nah, itu ternyata sebuah potensi yang pengen saya kembangkan waktu sebelum COVID seperti itu, dan hubungan kami dengan anak-anak itu alhamdulillah ready, dan ternyata di indikator terakhir, di indikator terakhir anak itu nilainya baik. Nah, tapi setelah COVID ini, wah, mentalnya loss, semangatnya juga rendah, bahkan apalagi jamnya cukup banyak. Jadi akhirnya ya itulah adanya Bu. Gini ya Pak Joko, berarti ya penjenengan merasakan bahwa beban kerjanya tadi ini satu-satu dulu diurai Pak. Ya. Masalah jenengan kok banyak seperti ini. Yang pertama untuk beban kerja, kira-kira untuk beban kerja ini bisa apakah ada alternatif untuk menyelesaikan masalah beban kerja ini di sekolah Pak? Bisa koordinasi apa bagaimana ini kira-kira ada solusi alternatif solusi apa enggak? Untuk Ini yang 36 jam ini. Dari untuk alternatif di beban mengajar, kalau saya sebagai guru anak buah kan manut dengan yang diberi oleh Pak Kepala Sekolah. Kebetulan guru kimia yang ada di sekolah kami itu cuma satu-satunya saya tahu. Nah, akhirnya ada 3 pengajar itu mau dapat saya terima. Nah, cuma mungkin ada solusi yang lain, baka itu tidak diberi kepada saya. Itu artinya Pak, saya nggak dibebani baka karena jamnya udah di atas 24 jam. Nah, kalau di total kan berarti saya pegang 48 jam. Berarti artinya kan udah nyalain aturan dulu gitu. Nggak overload gitu. Nah, orang kan juga punya keterbatasan dulu. Nah, solusi yang terbaik jam saya hanya jam mengajar. Kalau nggak jam mengajar berarti solusi yang kedua, Bapak Kepala Sekolah itu merekrut guru baru. Agar apa? Saya ngajar 12 jam dan bakanya 12 jam, dan sisanya yang 24 jam diberikan kepada guru baru. Ini untuk alternatif ini sudah dicoba Pak Joko atau belum? Untuk konsul tentang pembagian beban kerja ini, termasuk yang saya tadi kan penjenengan ada beberapa alternatif ini sudah dikonsultan dengan Bapak Kepala atau belum? Kalau untuk konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, insya Allah sudah saya lakukan. Cuma satu solusi yang terbaik dari Pak Kepala Sekolah itu gini aja Pak Joko. Ini karena sebagai manajernya di sekolahan, sebagai manajemen, ini 12 jam saja. Dan yang 12 jam sanggaran bapaknya nanti dihitung saja di Dapodik itu. Nah, saya matur nuwun. Nah, dengan 12 jam itu mungkin saya akan lebih fokus. Permasalahan berarti untuk alternatif permasalahan pertama sudah ada ya Pak? Sudah ada. Yang kedua sudah ada gambaran ya. Ya. Untuk yang kedua untuk anak-anak yang lelah karena jamnya dan termasuk penjenengan karena jam kimia itu di atas jam 12. Nah, apakah kira-kira ada alternatif Pak untuk Saya kemarin gini Bu, terus itu alternatif pemecahan masalah yang ada di jam saya yang jam siang itu saya itu konsultasi dengan pihak kurikulum. Saya bilang koordinator sudah saya bangun dengan baik. Yang namanya kurikulum itu Pak Sugeng. Pak Sugeng Mbok yo jam yang pelajaran eksak itu Mbok jangan di atas jam 12 siang. Karena eksak itu kan perlu pemikiran khusus. Misalnya di jam-jam pertama sampai jam 3 itu gimana. Dan alhamdulillah responnya Pak kurikulum itu bagus. Nanti di tahun ajaran baru, nah itu juga mau dieksekusi ya, karena ini udah berjalan. Jadi kita ngikuti dulu. Nah, makanya curhat itu kan, kayak mengatakannya melihat Bu Yundari itu guru fisika. Ternyata di jam 12 yang ke atas itu kan anak-anak seneng banget. Bahkan saya di kelas samping itu rame banget dan tertarik gitu. Nah, makanya curhat dengan demikian. Artinya untuk pembelajaran untuk jadwal pembelajaran untuk tahun ini kan tetap di atas jam 12 ya. Nah, itu kira-kira Pak Joko ada alternatif untuk pembelajaran agar anak-anak tidak ngantuk apa tidak ya? Kalau untuk solusi yang saya mendesain, saya akan turun yang dilakukan oleh Bu Yundari. Karena jam 12 yang anak adalah saya akan melakukan proses pembelajaran dengan berbagai media pembelajaran yang kira-kira itu membuat anak fokus belajar. Dan pernah saya coba di kelas 12 IPA 1 kemarin, saya menggunakan media pembelajaran kontekstual dan banyak memberikan ice breaking. Oke, ternyata anak-anak lebih tertarik. Itu kan salah solusi yang terbaik yang saya lakukan jam-jam di atas jam 12 siang. Jadi berarti nanti Pak Joko mau mengubah untuk metode pembelajaran di jam 12 siang untuk mengantisipasi atau mengurangi kebosanan anak dengan metode yang menarik, ice breaking, terus mungkin praktikum yang menyenangkan yang tadi menjelaskan atau tidak di kelas tetapi dibebaskan untuk keluar kelas dan sebagainya tadi ya Pak.
Untuk yang lolos learning kira-kira apakah ada alternatif? Maksudnya gini Bu, karena kita jaga nggak nyalakan keadaan gitu. Kemarin kan kebijakan pemerintah itu kan satu pembelajaran online selama 2 tahun. Otomatis Pak Guru, hampir semua guru saya juga merasakan ya, itu merasakan anak-anak loss tentunya. Dan kemudian solusi yang ingin saya tawarkan, ingin saya coba itu satu, saya melakukan pendekatan secara emosional dengan anak-anak dengan motivasi pribadi, bicara 4 mata, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan tentang pembelajaran Pak Joko, agar satu, kamu tuh fokus belajar, dan pelajaran itu saya senang gitu loh, enjoy, senang, tujuan pembelajaran tercapai gitu. Nah ternyata saya pernah nyoba beberapa anak, yang kemarin kebetulan anak kelas 3 gitu, karena kebetulan saya tahun ini beliau anak ngajar kelas 3 sama kelas 2. Nah mungkin uji coba itu mau saya lakukan terhadap anak kelas 2, karena kebetulan kelas 3 kan sudah ujian, kan nggak mungkin saya uji coba untuk rencana aksi saya di kelas 3. Nah nanti otomatis berada di kelas 2. Pak, kira-kira tuh loh, misalnya penjenengan mau membuat beberapa alternatif, mau melaksanakan beberapa alternatif itu kira-kira ada kendala nggak sih? Bisa dari teman atau fasilitas atau dari pribadi penjenengan sendiri, kira-kira itu ada kendala apa tidak? Kalau kendala saya yakin saya temui satu, secara pribadi kendala saya satu, tugas beban saya cukup banyak, ngajar 36 jam, masih wakil kepala sekolah, itu yang pertama. Nah, kendala di anak satu, anak itu mainnya kan anak yang notabene kurang perhatian orang tua, karena mayoritas murid saya itu orang tuanya merantau, akhirnya di rumah ya sakar PD gitu loh. Nah, itu nah, dari yang sisi sekolah, kebetulan saya juga sebagai wakasek ya di manajemen, sarana prasarana yang ada di SMA juga masih sangat kurang. Nah itu solusi saya yang terbaik satu, saya membuat media pembelajaran yang kira-kira tidak mengganggu kebijakan sekolah, tapi pembelajaran yang bermutu, berkualitas dapat saya lakukan. Itu rencana aksi yang ingin saya lakukan Bu. Berarti jenengan nanti jadi kreatif dong. Iya, jadi kreatif. Nah, itu tantangan saya seorang guru gitu. Karena kan berarti harus bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, sementara dengan dana yang minim karena tidak ada dukungan dari sekolah karena regulasi bos dan sebagainya. Maka penjenengan mau tidak mau harus kreatif itu tadi. Daya dukung yang apa tuh? Yang mendukung apa yang pengen jenengan lakukan itu apa, dari misalnya penjenengan mau apa tuh merubah atau mengajak teman, itu kira-kira apa yang penjenengan bisa lakukan? Kebetulan gini Bu, untuk rencana yang pengen saya lakukan, kebetulan saya di sekolah kan sebagai wakasek. Dan yang kedua sebagai koordinator tim manajemen sekolah. Sebenarnya saya diberi kepercayaan penuh sama Pak Kepala Sekolah untuk mengelola. Nanti kalau kendala, untuk ke depan kayaknya saya bisa mengenali teman-teman untuk mendukung pembelajaran saya yang paling menyenangkan. Termasuk Pak Sekolah juga supportnya luar biasa. Jadi mau Guru Pak Joko, mau ke pembelajaran dengan caranya mendesain, mendesain. Sementing sekolah saya guru ini, seperti itu, nah, seperti itu. Berarti penjenengan dapat kepercayaan penuh Dan kemudian dari guru, kepala sekolah itu totalitas mendukung saya mengelola sebuah aksi perubahan-perubahan itu. Karena ini sebuah tuntutan. Kalau saya menyarankan penjenengan menjaga stamina, karena beban kerja penjenengan untuk tahun ini, untuk tahun depan kan katanya penjenengan sudah dikonsultasikan gitu, mau ada pengurangan jam, terus sudah ada kesepakatan dengan mata kurikulum, kalau jamnya kalau bisa dikondisikan di pagi hari untuk mapel eksak maupun matematika. Nah kira-kira loh Pak, ini penjenengan mau action gitu? Ini Bu, kalau yang sudah saya susun tadi, strategi sudah saya susun sampai hambatan, buat peluang, itu sudah saya susun rapi Bu. Sudah saya planning, bahkan ada sebuah proposalnya juga, MPP juga saya sudah desain juga. Rencana pengen saya lakukan nanti setelah puasanya. Kalau setelah puasa ini agak mungkin Bu, karena saya juga punya faktor anak puasa, juga sudah puasa. Kayaknya tingkat keberhasilannya tuh ini kayaknya belum. Nah, cara tak mati indikator keberhasilannya itu nanti di setelah puasa. Bulan Mei itu kan masih ada pembelajaran paling kan masih sekitar 1 bulan. Nah, saya mau action selama 2 minggu. Selama 2 minggu nanti saya evaluasi mulai dari perencanaan penilaian, penilaian sikap sampai tingkat keterampilan di laboratorium. Itu pengen saya lakukan di bulan Mei itu. Karena kebetulan di bulan itu kan ada waktu luang. Dan kebetulan saya sudah terkurangi jamnya. Karena tadi kan saya ngajar 36 jam. Sudah terkurangi dari kelas 3 4 promil.
Rencananya kan paling saya tinggal ngajar tinggal 4 kelas. 4 kelas itu insya Allah energi saya nggak terlalu luas banyak. Nanti kalau mau action di kelas bisa kalian saya ya Pak ya. Saya tak mau ikut melihat rencana penjenengan actionnya di kelas itu ya. Boleh apa enggak kira-kira? Oh, saya berterima kasih Bu. Maksudnya saya gini, saya perlu dukungan dari teman-teman di kantor, terutama Bu Yundari ya, kebetulan satu MGM di pelajaran sains atau IPA. Nah, silakan nanti kita akan realisasi ya Bu. Dan yang kedua, nanti juga kita juga minta tolong dengan guru PKWU. Kebetulan guru PKWU saya itu juga biasanya kimia, cuma kemarin diterima SPP 3K-nya itu ngakunya tidak kimia. Nanti kan bisa di sana nanti saling sharing, untuk saling mengamati, saling melengkapi, dan untuk membangun sebuah semangat yang sama dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran saya. Dan saya juga ben yo melakukan pembelajaran itu seneng loh, tapi mulai raksel gitu. Bisa jadi Pak. Bagus sekali itu. Nanti setelah action nanti kita ketemu lagi ya Pak. Siap. Saya juga ingin melihat cerita penjenengan di kelas maupun proses perencanaannya dan sebagainya. Gini Bu, nanti gini untuk tidak lanjut agar nanti proses perubahan saya di pembelajaran itu tampak. Nah nanti Bu dari ngamati pembelajaran saya. Nanti silakan nanti Bu Rina. Nanti saya pakai ya bawa lembar observasi itu apa? Ya. Udah tak siapkan. Udah tak siapkan semuanya. LKPD dan sebagainya Sudah siapa yang sudah saya siapkan, sudah siapkan, semua sudah siap. Bahkan alat praktek yang kontekstual pun sudah saya siapkan. Cuma tunggu reaction. Nah nanti kalau kira-kira kalau nanti dari observer itu mengatakan tingkat keberhasilannya itu mencapai titik 90 ke atas, nanti kita piknik bersama. Nah, nanti yang membiayai dari sekolahan, nanti bantu dari Pak Joko. Oke. Jelas itu nanti Pak, jelas itu. Gimana Pak Joko? Ini alhamdulillah Bu, setelah jalan pandu dengan berbagai pertanyaan yang memantik saya ini, saya ada sebuah pencerahan adalah dari berbagai masukan pertanyaan tadi. Saya dapat menggali potensi yang saya miliki, saya dapat meminimalisir kekuatan yang negatif pada diri anak, pihak sekolah maupun dari pribadi saya sendiri, terutama saya sendiri karena dominan guru itu sebagai kunci keberhasilan seorang anak. Kalau guru itu pintar membawa anak di negeri besar sebuah pembelajaran, insya Allah anak-anak itu juga akan ikut belajar juga. Terima kasih gitu atas perhatiannya yang telah memberikan masukan dan telah membantu kami di dalam menggali potensi yang saya miliki. Sama-sama Pak Joko, semoga apa yang kita sharingkan hari ini membawa banyak manfaat untuk diri kita, untuk anak-anak kita di sekolah ini, semoga menjadi lebih baik lagi. Ini sudah waktunya masuk kelas nih Pak. Saya juga punya jam pembelajaran di kelas 2, kelas 1 Bu. Itu kamu tadi saya nggak waktunya Bu Yundari. Ya, selalu ada waktu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Joko, kemudian yang saya hormati Bu Yundari juga. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang observer atas kegiatan coaching hari ini, di mana posisi Bu Yundari sebagai coach, kemudian Pak Joko sebagai coachee. Dengan permasalahan yang diangkat hari ini adalah pembelajaran di kelasnya Pak Joko, mata pelajaran kimia. Mohon maaf Ibu, Bu Yundari, perlu saya sampaikan ada beberapa pertanyaan refleksi dari observer. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan coaching ini tadi Bu? Terima kasih Bu Trisni. Yang sudah berjalan baik menurut saya yang pertama adalah kemitraan. Saya membangun kemitraan dengan Pak Joko itu dengan lancar dan baik. Yang kedua saya berusaha ada temu, ada fokus pada pembicaraan yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Pak Joko. Yang ketiga saya berusaha untuk menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh permasalahan yang disampaikan oleh Pak Joko dan berusaha untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di mana Pak Joko bisa menggali potensi yang dimiliki dari Pak Joko. Selanjutnya Ibu, maaf, apa yang kira-kira masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu dari posisi Ibu sebagai seorang coach? Kalau saya untuk mengidentifikasi itu masih
masih ada beberapa yang kurang. Contohnya karena permasalahannya tadi banyak, mungkin beberapa hal itu terlewatkan. Salah satu contohnya adalah kurang menggali apa yang sudah dilakukan selama ini, kenapa kok membosankan, yang dilakukan Pak Joko yang menyebabkan anak membosankan itu apa, itu belum tergali di sini. Akhirnya pertanyaannya kurang banyak. Selanjutnya Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk bisa tetap kondisinya hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching hari ini? Apa ya yang saya lakukan? Mungkin saya tetap fokus pada apa yang diungkapkan oleh Pak Joko. Saya berusaha untuk tetap menangkap matanya. Artinya kita fokus. Jadi ya tapi saya berusaha untuk fokus pada Pak Joko. Dari ingat yang lain ya Bu ya. Bisa jadi. Terima kasih Bu. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yang tadi sudah jenengan ketika tadi Bu? Nanti identifikasinya ada yang melewatkan. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Perlu banyak berlatih juga sih Bu. Akhirnya perlu banyak sharing dengan teman. Artinya untuk coaching itu memang perlu jendak. Perlu keterampilan yang harus diasah, karena terampil itu kalau tidak diasah itu tidak akan bisa. Jadi bukan dipelajari saja, tetapi harus dilatih. Dan itu mungkin yang akan saya lakukan dan insya Allah pengen saya tinggalkan. Terima kasih Bu atas refleksi dirinya. Selanjutnya kepada Pak Joko, mohon maaf selaku Bapak sebagai coach dan hari ini sudah dilakukan coaching oleh Bu Yundari sebagai coach. Kira-kira apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching oleh Bu Yundari? Oke, terima kasih Bu Tusni. Ya, perlu saya sampaikan setelah saya di coaching oleh Bu Yundari, saya merasakan antara saya dengan Bu Yundari ada hubungan emosional yang cukup bagus. Buktinya satu, oke, saya sama-sama orang IPA, Bu Yundari orang fisika, saya orang kimia. Ada chemistry dari awal sebagai orang sains, otomatis ikatan emosional sudah kelihatan. Dan yang kedua, dalam proses coaching pada siang hari ini, rasanya lebih nyaman, bahagia. Karena apa? Karena Bu Yundari mampu menciptakan suasana yang satu encer. Dan yang kedua, antara saya dengan Bu Yundari itu kayak hampir penuh totalitas berada di dalam diskusi siang hari ini. Kan buktinya satu, permasalahan yang saya hadapi dipandu oleh Bu Yundari dengan berbagai pertanyaan semantik. Saya mampu menciptakan suasana satu, kemampuan yang saya miliki dulu yang bagus-bagus itu terungkap. Dan saya juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor kelemahan yang saya miliki. Jadi artinya untuk rencana ke depan, peluang-peluang yang akan muncul dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran terutama saya pribadi maupun untuk yang secara umum itu bisa kita tingkatkan dalam proses coaching pada siang hari ini. Proses coaching ini merupakan salah satu sarana untuk memecahkan sebuah masalah dengan sistem kemitraan antara coach dengan coaching, di mana dengan tujuan sama yaitu memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Kemudian yang saya sampaikan, umpan balik saya rasakan, dan yang terakhir kata-kata kunci yang sudah dimunculkan oleh Bu Yundari untuk memantik saya untuk menemukan sebuah ide, sebuah gagasan atau sebuah mungkin teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sangat dominan muncul di dalam pembelajaran atau proses coaching pada siang hari ini. Demikian yang saya sampaikan, saya selaku coaching untuk memberikan umpan balik pada proses coaching pada siang hari ini. Matur nuwun Bu Tresni. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Yundari. Untuk selanjutnya mohon izin berkenan saya sedikit akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan coaching pada siang hari ini Ibu dan Bapak. Yang pertama, kalau saya amati kegiatan coaching hari ini berjalan luar biasa antara coach dengan coachee, kemitraannya sangat bagus. Tadi coach dengan suasana sabar sekali menggali tentang kondisi dari seorang coachee yang datang ke ruangannya dalam kondisi ada kebingungan, kegalauan terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian sang coach begitu luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tanpa disadari oleh seorang coachee, akhirnya coachee bisa mengungkapkan, mengeksplor kembali tentang pembelajaran yang dijalani selama ini di kelas, dan itu menjadikan
pembelajarannya selama ini menjadi sukses, sehingga tanpa disadari oleh seorang coach mampu menemukan potensi-potensi yang telah dimiliki oleh seorang coach, dan luar biasa hari ini akhirnya sudah menemukan berbagai inspirasi atas inisiatif pertanyaan dari coach. Akhirnya sang coach bisa menemukan kembali, dan tadi juga sudah tertuliskan secara alurnya luar biasa, dimulai dari tujuannya, kemudian dari identifikasinya, kemudian rencananya, kemudian aksi tanggung jawab selanjutnya. Dan tadi juga sudah ada kesepakatan antara coach dengan coach mau ada pertemuan lagi, sehingga nanti bisa saling berkolaborasi sehingga pembelajaran di kelasnya semakin bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon izin dan mohon maaf. Semoga kegiatan coaching ini benar-benar bermakna, dan nanti kita sebagai guru benar bisa melakukan kegiatan coaching ini demi apa? Demi pembelajaran kepada anak yang lebih bermakna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bergabung, Pak? Monggo. Pak. Insya Allah longgar Bu, saya mulai dari jam 9 tadi sampai jam 4 sore. Insya Allah longgar, karena tugas saya sudah banyak selesai karena sudah memberikan praktek anak-anak. Nah monggo, kesanipun pripun Bu, monggo. Gini Pak, saya itu akhir-akhir ini kok gini bingung saya Pak tentang pembelajaran saya di kelas. Anak-anak itu kok kurang fokus nih Pak di pelajaran saya. Saya pengen dengan Pak Joko, mungkin semoga nanti dengan kita bisa bicara bersama, sharing itu nanti saya bisa dapat solusi. Jujur Pak, saya merasakan ini pembelajaran saya setelah pandemi ini kok tidak seperti dulu. Kebetulan yang saya ajar kelasnya kelas 12 TKR 2 ini Pak, kelas 12 TKR. Ini Bu ya, saya amati kalau Ibu karena itu mengalami sebuah kesulitan dalam menghadapi anak-anak setelah masa COVID selama 2 tahun. Anak-anak los gitu ya, jadi Ibu merasakan keluh kesahnya. Satu, pembelajarannya tidak bermakna, terus anak kurang, juga satu nilainya juga tentang rendah gitu. Nah, sekarang gini Bu, saya tanya, rencana Ibu itu mau kemana sih? Pengennya tujuan utamanya main pembelajaran yang seperti apa yang ingin diinginkan? Saya tuh pengennya pembelajaran saya itu menjadi seperti dulu, pembelajaran yang bermakna. Anak-anak itu benar-benar hadir di kelas saya dan benar-benar bisa mengikuti pembelajaran saya, dan saya lebih fokus ini Pak, anak-anak itu hadir 100% dan saya tidak diduakan. Anak-anak sekarang kan ternyata sekolah kita mengizinkan bawa HP itu loh Pak. Wah, akhirnya saya tuh kayak diduakan sama HP kan. Saya nggak, kok aku diduakan ya sama HP ya, tadi intinya gini ya, tujuan Bu Tresni mulia itu pengen anak-anak itu belajar satu bermakna, fokus, dan intinya lagi Bu Tresni tidak mau diduakan. Kedua belah pihak antara guru dengan murid itu datang sepenuh hati gitu ya. Nah sekarang gini Bu, gimana kalau ukur Ibu kalau pembelajaran sudah berlangsung seperti itu, yang diharapkan fokus, datang secara totalitas, kemudian juga akhirnya memiliki makna yang sebenarnya. Iya, saya berencana nanti dengan anak tidak membawa HP di kelas, mereka bisa hadir sepenuhnya di kelas saya, sehingga saya melakukan pembelajaran di kelas itu benar-benar bermakna untuk anak-anak. Itu tujuan saya Pak. Ini itu ya bermakna. Nah, ini berarti intinya kalau ukurnya kan itu ya, kalau ukur dari keberhasilannya satu faktor utama pengganggunya yaitu HP. Untuk saat ini yang saya HP Pak, itu cukup mengganggu sekali. Coba saya ceritakan Bu, pembelajaran yang selama ini yang hadapi dengan adanya loss dari anak-anak selama 2 tahun karena COVID, pandemi, akhirnya dalam segi mental, fokus belajarnya, motivasi belajarnya, itu kan rendah. Coba Bu Tresni ceritakan alur cerita pembelajaran Bu Tresni yang diharapkan seperti apa, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi sampai peluang-peluang yang mungkin muncul. Sementara di zaman sekarang ini kan nggak boleh Mbak, kalau HP itu dilarang, karena potensi HP itu bisa dikembangkan. Oh iya benar ya Pak, tapi di satu sisi kita memang tidak bisa ini ya Pak, tidak bisa lepas dari HP. Apalagi kondisinya sekarang kan memang revolusi industri 4.0 ya. Nanti HP itu memang sesuatu yang dibutuhkan, tetapi di sisi lain kan itu memang cukup mengganggu. Sepertinya memang
rencana yang bisa saya terapkan agar pembelajaran saya itu jadi bermakna memang mengatur penggunaan HP dalam pembelajaran saya. Berarti regulasi penggunaan Iya, HP itu solusinya perlu, gitu. ya itu perlu Pak. Saya ingat betul dulu awal-awal di SMK Miri itu kita ekstrim loh Pak. Anak itu begitu pagi HP dimasukkan dalam sebuah kotak, kemudian diberi nama kelasnya masing-masing, kemudian dibawa ke guru BK, saat pulang nanti baru boleh dibawa pulang. Tapi itu ekstrim sekali. Kalau sekarang kan Nggak tidak mungkin, mungkin. karena kita harus familiar ya. Familiar dengan HP Anak-anak, juga. dengan anak juga. Itu ya. Ini Bu, sekarang saya tuh pengen mancing eksplorasi Bu. Iya. Kalau ada potensi HP, potensi mungkin Ibu terus nih sebelum masa COVID itu berjalan, kekuatan yang diberi Ibu terus yang menyebabkan waktu itu anak belajarnya fokus, enjoy, nyaman, dan hubungan emosional antara Bu Terusnya dengan anak itu terjalin. Mungkin Ibu pernah ngalami, saya yakin pernah ngalami. Nah, coba itu dieksplor dan nanti memberikan solusi yang terbaik. Ini mungkinnya Pak Sambo tadi memang terkait pengaturan HP. Kemudian yang kedua saya ingat itu sebelum pandemi itu saya menerapkan sebuah keyakinan, kalau bahasanya kan keyakinan ya di ilmu guru penggerak. Niki Pak Joko, saya tuh bersyukur bisa gabung di guru penggerak, keterima di guru penggerak. Ternyata di situ diajari tentang bagaimana membuat sebuah keyakinan. Itu sebenarnya dulu sudah pernah saya terapkan. Jadi anak setiap kali pembelajaran bahasa Inggris itu harus bawa kamus, dan ada waktu itu sih bahasanya masih hukuman Pak. Ada hukuman yang Tidak akan bawa diterima ini. anak, ya, apabila dia tidak membawa kamus. Kalau sekarang saya dapat ilmu guru penggerak, berarti ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh seorang anak manakala tidak bawa kamus. Yang mungkin ya yang bisa saya terapkan lagi Pak. Selain itu Ada lagi nggak Bu? Kira-kira satu, regulasi penggunaan HP sudah sekarang Bu Terusnya. Iya. Yang kedua, membangun sebagai kelas untuk kemudian budaya positif di sekolah, terutama di pembelajaran. Mungkin ada lagi kamus tadi sudah dengar oleh Bu Terusnya. Mungkin ada peluang-peluang yang akan mungkin muncul. Oh iya. Ini lihat ruangannya Pak Joko ada LCD, saya jadi ingat. Kita di sekolah kita kan tiap kelas juga ada LCD ya Pak G. Ya itu saya ingat betul, waktu itu saya pembelajaran tentang prosedur teks. Saya waktu itu memutarkan sebuah video tentang prosedur teks. Dan sekarang saya jadi nyambung Pak, di ilmu guru penggerak itu ada satu ilmu di mana untuk bisa menghadirkan anak sepenuhnya di kelas, itu ternyata salah satunya kita juga harus bisa memetakan kesiapan belajar anak. Dan beberapa kali lalu tuh saya menemukan Pak, ada sebuah aplikasi di web itu judulnya kalau tidak salah Aku Pintar. Nah, di situ ada 90 pertanyaan, ada 30 tentang visual, kemudian 30 tentang kinestetik, dan 30 tentang auditori. Jadi dengan anak mengerjakan soal di situ akan kelihatan apakah dia masuk kesiapan minat belajarnya visual, apakah kinestetik atau auditory. Jadi saya jadi ingat, oh iya ya, mungkin kalau ini mau tidak mau ya harus pakai HP, berarti ya. Ternyata HP kan bukan suatu hambatan. Iya, ternyata ada bukan sisi hambatan positifnya, juga. kan? Di sisi lain anak nggak konsen, tapi pada saat tertentu saya tetap membutuhkan HP untuk pembelajaran saya. Oke, Bu Terus nih, tadi sampai udah mengungkap ke kelebihan HP juga, walaupun tadi dikatakan sebuah permasalahan. Iya, awalnya ternyata juga. dengan adanya berbagai itu aplikasi ternyata potensi juga nggak HP digunakan. Nah, sekarang gini Bu Terus nih, Bu Terus kan sudah melakukan regulasi yang sudah dilakukan, keyakinan kelas, penggunaan kamus, sampai penggunaan HP. Masih ada nggak hambatan-hambatan yang dilalui? Mungkin ada media pembelajaran yang pernah ditawarkan dulu. Iya. Hambatan-hambatan mungkin ada nggak yang kira-kira untuk menuju ke pembelajaran yang fokus, bermakna, dan anak-anak nilainya baik? Itu kira-kira ada hambatan nggak menuju ke sana? Sepertinya 3 itu nanti cukup Pak, bisa Cukup, saya ya. terapkan. Tapi memang saya teringat sih Pak, ada kalanya dari 36 anak itu ya dengan berbagai metode, berbagai cara ternyata ya antar sing jadi apa ya, troublemaker lah, atau bahasanya virus lah. Dan mereka menjadi itu apa lah menarik, sekarang sama-sama nggak kayak guru, itu ternyata juga ada. Dan itu memang
sepertinya saya juga harus melakukan sesuatu mungkin Pak. Berarti ada sebagian residunya nih Bu. Iya, Nah, sekarang sepertinya gini putus seperti nih, itu. dari 30 anak itu kan nggak mungkin semua tingkat keberhasilannya Iya. 100%. Tetap Iya. meraih 1% ada residu. Iya. Nah, bagaimana solusi yang terbaik yang dilakukan putus ini yang selama ini mungkin pernah ditangani sebelum masa COVID. Cuma di masa COVID itu mengerikan Bu. Iya. Mang loss terus betul. Gitu. Oke. Misalnya anak, dalam pembelajaran sudah nggak fokus, sakar Iya. PDW. Nah, itu dominan. Iya. Bu. Sekarang solusi terbaik yang pernah dilakukan putus ini agar anak nanti bisa fokus kembali dan melakukan belajar yang bermakna kembali muncul. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya mengajar selama ini ya Pak, saya pernah mencoba ada anak yang biasanya troublemaker atau virus itulah, mohon maaf, itu saya melakukan pendekatan secara personal Pak. Jadi saya melakukan pendekatan secara pribadi pada anak tersebut dan saya lakukan di luar pembelajaran. Biasanya saya ajak bicara dari hati ke hati biar anak itu nyaman dengan saya, karena saya yakin kalau anak itu sudah nyaman dengan saya, unek-uneknya keluar semua. Iya, kalau unek-uneknya keluar sebenarnya saya cuma mancing-mancing aja dan akhirnya anak itu muncul solusi dan itu pernah sukses. Dan nanti kalau kedepannya ya saya akan coba lagi kalau ternyata dengan berbagai media, cara, kemudian masih ada residu ya berarti saya harus melakukan. Tidak pernah berhenti gitu. Iya, Anak, ya. saya harus melakukan pendekatan secara emosional, secara pribadi Pak. Oke, luar biasa Bu Terus nih, ya, memberikan solusi yang terbaik bahkan sampai mengeluarkan energi yang cukup dalam semuanya demi anak. Iya, Nah, betul. demi anak. Sekarang ini Bu, dengan dari mentalnya atau sebagai yang lainnya Bu, bisa Yang dieksplor. jelas, nggih, kalau Tingkat dari keberhasilannya. 1 minggu nilai pasti nggih Pak, tapi itu nanti kan di akhir ya. Tetapi di awalnya kan saya juga bisa melakukan pengamatan secara langsung saat di kelas dan mungkin akan lebih baik dan akan saya coba setiap kali pengamatan itu saya tulis nggih Pak, karena oh pas pertemuan ini ada ini perkembangannya ini yang belum berkembang ini. Sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya saya itu bisa melakukan tahapan selanjutnya. Jadi selain tertulis, kemudian juga bertahap, saya punya catatan Hasil ya. pengamatan Iya, ya. jadi oh perkembangannya jelas. Apalagi yang harus saya lakukan. Gitu. Iya. Itu udah ini ya, tingkat benar udah diukur pakai rubrik. Iya, dan sebagainya gitu. pasti, Sampai karena secara ukuran-ukuran nilai tertentu dapat. ya. Iya. Oke, sekarang gini Bu Terus nih. Oke, kira-kira kan nggak mungkin kan semuanya tetap berhasil dikatakan tadi. Iya. Nggak mungkin tetap masih ada residu anak. Dari Iya. 36 itu misalnya ada 2. Iya. Gimana cara antisipasinya biar residu tetap tidak menjadi residu sebenarnya? Ya, jelas itu Pak. Saya akan melakukan pendekatan secara personal saja kepada anak-anak. Secara emosional ya? Iya, secara pribadi dari hati ke hati biar ya unek-uneknya itu bisa keluar semua. Nanti tidak harus pada saat pembelajaran, berarti harus di luar jam pembelajaran. Cari waktu yang tepat, cari tempat yang tepat. Anak saya panggil sendiri biar saya bisa menemukan masalahnya apa. Kemudian saya semoga dari anak sendiri juga akan muncul solusinya, karena kalau solusi dari anak saya yakin dia akan bisa mengerjakan dengan senang hati tanpa ada paksaan. Bisa dalam pribadi. Iya, ya? betul. Oke. Nah sekarang gini Bu Terus nih, dengan rencana sampai tingkat keberhasilan, sampai akhirnya membantu teman-temannya juga. Sekarang komitmennya Bu Terus nih untuk mewujudkan pembelajaran yang fokus, bermakna dan semua hadir penuh dalam pembelajaran Bu Terus ini. Dan Bu Terus tadi kan bilang tidak mau diduakan. Iya. Nah, gimana komitmen untuk melaksanakan semuanya? Yang jelas saya pasti juga mengerjakan itu sesegera mungkin, kemudian tertulis dan bertahap, dan saya juga akan berusaha ini Pak. Kebetulan di sekolah kami kan ada MGMP bahasa Inggris. Saya juga saya yakin orang itu kan nggak bisa melihat kelemahannya diri gitu ya Pak. Nah, kalau saya nanti bisa kerjasama dengan teman guru MGMP, mungkin bisa beliau melakukan supervisi ke kelas saya, apa yang perlu diperbaiki. Kebetulan di sekolah kami ini ada satu guru yang saya pandang cukup potensial ya Pak, namanya Bu Zufa. Beliau juga masih muda dan baru saja lulus dari PPG. Nah, saya berharap dengan ilmunya beliau PPG dan saya juga ikut ilmu guru penggerak, saya semoga bisa berkolaborasi dengan Pak. Oke, matur nuwun Bu Terus nih. Oke, ternyata sudah dijelaskan, komitmennya jelas banget. Bahkan ada tingkat MGMP sekolah, bahkan ada mengidentifikasi. Ada salah satu guru yang potensi. Habis PPG juga, juga salah satu guru penggerak. Itu luar biasa Bu Terus nih. Nah sekarang, selain dari Bu Zulfan, kira-kira daya dukung dari sekolah itu siapa saja siapa membantu Bu Terus nih?
Jenengan Pak, Oh, jenengan kan bekasnya mata ya. kurikulum Ya. nggih. Nanti Siap, apalagi Nek. jenengan juga PP Pak. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan dari jenengan dan saya nanti juga berharap dari SAPA kalau memang ada kelas-kelas yang LCD-nya rusak itu bahwa segera diperbaiki. Diperbaiki. Jadi dimanapun kelas saya mengajar saya bisa enjoy karena fasilitasnya semua sudah oke. Nanti dari kurikulum ya saya mau dibantu juga Pak kalau memang ternyata saat dalam supervisi ke saya, oh Bu Tris itu kelemahannya di sini. Oh tolong ya Pak saya diajari dong, misalnya diajarkan diklat lah biar saya tambah pinter ya. Siapa sih yang sadar tentang kelemahannya kan nggak mungkin ya gajah di pelupuk mata nggak tampak. Oke, terus nih, ya, tapi membantu kita prinsipnya di Oke. kerja di manajemen, Oke. kita semua membantu totalitas. Terima kasih Baik sekali, surprise, Pak. Oke. kurikulum sampai Oke. keluar di terus nih itu sebagai tindak lanjut kami di dalam Oke. mengatur di manajemen. Oke. Nah sekarang gini putusnya, setelah itu semua dilaksanakan semuanya, kapan tindak lanjut itu akan dilakukan? Dan tindak lanjutnya berupa apa sih yang harus dilakukan? Tindak lanjutnya ya segera mungkin Pak saya di kelas saya segera saya actionkan apa yang sudah saya rencanakan tadi pada saat tamat baru nanti segera saya laksanakan. Oke, terima kasih Bu Tresni. Oke. Alhamdulillah hari ini kita dapat berdialog, Oke. diskusi Terima masalah kasih pula sih kesulitan. terima kasih Pak. Saya dapat ilmu apa akhirnya saya bisa mengenal kembali biar anak saya nggak menduakan saya. Saya Oke. selalu diduakan Oke. dengan HP ini Pak. Oke, nih nanti untuk tindak lanjutnya kita diskusi lagi nanti Oke. dikasih Bu atau pas kita pas makan siang Oh, iya. kita keluar ketemu pakai mobilnya Sarpras nanti. Iya, oke. Terima kasih Bu Tresni. Oke. Semoga nanti diskusi Oke. kita siang hari ini dapat bermakna. Semoga apa yang menjadi impian Bu Tresni dapat Amin. terlaksana. Demi anak kok Pak. Demi anak, ya. Demi Pak kurikulum juga. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak. Nggih, pareng ya Pak. Oke, sami-sami, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yundari. Di sini saya berperan sebagai pengamat dalam kegiatan Pokjong hari ini. Sebagai pengamat, ada beberapa pertanyaan yang berfungsi sebagai refleksi untuk Pak Joko sebagai coach. Ada 4 pertanyaan Pak. Siap, siap. Yang pertama, Oke. apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses coaching ini? Oke, perlu saya jelaskan Bu Yundari, Bu Tresni, dari hasil refleksi kegiatan coaching pada siang hari ini yang kami rasakan, diikuti satu pola kemitraan kami bertiga, alhamdulillah cukup harmonis, cukup encer, cukup nyaman dan bahagia semuanya. Dan semuanya karena masing-masing personal memiliki kemampuan emosional yang bagus dan punya ikatan emosional yang terjalin cukup lama. Yang pertama, dan yang kedua, kita bertiga dalam diskusi siang hari ini cukup hadir dengan sepenuh hati karena Pak kita dari awal sudah punya kesepakatan satu emosional, satu tujuan, satu visi ke depan gitu. Yang kedua, apa ada yang perlu diperbaiki Pak dari kegiatan ini? Untuk evaluasi saya pribadi sebagai coach maupun sebagai coaching gitu Tresni, itu yang perlu diperbaiki satu, terutama untuk coach saya sendiri itu untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan atau memandu dalam diskusi yang hari ini perlu ditingkatkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar mampu mengeksplor semua potensi yang dimiliki oleh coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap menjaga agar penjenengan tetap hadir penuh di sini Pak? Yang saya lakukan agar ketiga belah pihak, termasuk saya sebagai coach, kemudian Putri sebagai coaching maupun Bu Yundari sebagai observer, itu saya menampilkan kondisi penuh karena dari awal sudah saya katakan kita sudah punya ikatan emosional, satu daerah, satu visi ke depan, juga satu dalam ruang guru penggerak, sehingga kita sudah pernah dibekali tentang kemampuan untuk bersosial maupun kemampuan untuk mengelola manajemen diri, itu kemampuan KSE-nya. Apa ada Pak yang perlu diperbaiki untuk tetap berada pada kondisi kehadiran penuh? Yang perlu diperbaiki yaitu ada ikatan emosional yang selaras, itu wajib karena ada emosional yang selaras dan bagus, insya Allah nanti ada ikatan emosional itu bagus, nanti perbaikan mutu pembelajaran yang akan diharapkan itu dapat tercapai dan kelemahan-kelemahan yang muncul timbul itu dapat diminimalisir sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh coach maupun coaching itu bisa meningkat lebih dominan. Demikian Bu Yundari dari hasil refleksi pada kesempatan siang hari ini proses coaching
antara saya dengan Bu Trisni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mbak Putri sebagai coaching. Apa yang jenengan rasakan saat di coaching sama Pak Joko? Alhamdulillah dari depan sampai belakang proses coaching yang dilakukan Pak Joko luar biasa. Beliau benar-benar perannya sebagai coach dengan beberapa pertanyaan yang berbobot dan alurnya sangat tuntut. Dan suasananya itu loh Bu, suasana itu santai. Jadi saya itu bisa mengungkapkan unek-unek saya itu dengan begitu leluasa, begitu leluasa. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yakni dalam pembelajaran saya dalam bahasa Inggris itu anak-anak tidak fokus. Jadi akhirnya bisa ketemu hal-hal yang mungkin bisa saya terapkan di kedepannya di taman jalan-jalan. Gitu Bu. Sebagai pengamat atau observer, di sini saya akan menyampaikan hasil dari apa yang saya lakukan saat pengamatan di sini. Yang pertama, saya menanggap antara coach dan coach itu sudah terjalin kemitraan yang baik. Coach terutama cukup sabar dan menjadi pendengar yang baik bagi Bu Trisni atau bagi coach. Yang kedua, coach berhasil menemukan kata-kata kunci dari apa yang sudah disampaikan oleh coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tanpa disadari coach dia menggali potensinya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Jadi tanpa disadari mampu menemukan potensi dan mengembangkannya sampai tadi saya lihat itu sampai proses perencanaan sampai evaluasinya. Yang ketiga, coach mampu menghadirkan diri secara penuh. Terlihat dari apa tuh tetap fokus pada alurnya. Ya. Yang keempat, selama proses coaching ini coach telah melakukan tahapan-tahapan pada alur theta, mulai dari menanyakan tujuan, sini tadi apa yang ingin, ya, identifikasi masalah, mengarahkan coach untuk sampai pada rencana aksi dan tanggung jawab. Yang keenam, coach mampu menggali potensi secara maksimal dari coaching sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui proses coaching secara mandiri. Jadi tidak merasa digurui, tidak merasa dipaksa harus seperti ini. Saya yakin Pak Joko itu kemampuannya dan pengalamannya sangat banyak, tetapi beliau KSE-nya cukup bagus, mampu menahan diri, tidak menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan. Seperti itu, ya. Demikian hasil observasi yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.